Coba jadi ada Dunkin Donat mini di mari, itu kayak kan Dunkin Donat persis. Ya. Itu namanya kalau di bahasa bule croissant, bukan croissant, croissant. Gendut tapi imut tahu. Ini hari Senin ya? Ini kan udah pada di tempat kerja kan? Coba di sini siapa cerita ngomong siapa yang lagi nonton gue bareng sama teman-teman nih di kantor apa di mana gitu? Ada di tempat kerja lah. Ada nggak? Gue kasih kalian semangat semua dan energi positif setiap hari pokoknya. Jaga mindset mas, penting banget. Pertamanya emang butuh effort mas, buat ngejaga mindset. Dipaksa pikiran kita tuh dipaksa untuk selalu berprasangka baik, dipaksa untuk selalu berpikir baik, dipaksa untuk lapang dada, dipaksa untuk sabar, dipaksa mas. Tapi pada akhirnya semua itu nggak akan terpaksa lagi rasanya. Makanya gue bilang ngelatih mindset. Kenapa harus dilatih mas? Karena mindset baik, mindset positif itu nggak bisa langsung tiba-tiba ada mas. Karena kita bukan nabi mas, harus dilatih. Gue mas nonton di kampus, aku mas nonton sama istri, kerja WFH, dewean mas sambil melayani pasien dengan sepenuh hati. Wah pasien lu nggak ini? Masnya sekarang tinggal di mana? Saya Mas. Salam untuk teman-teman kalian, rekan-rekan kerja kalian, teman-teman mahasiswi kalian, mahasiswanya cuekin aja, mahasiswi yang lagi di rumah sakit. Salam buat pasien-pasien kalian. Terus gua doain yang terbaik banget buat kalian lah. Saya mas di SD lagi istirahat, Jepara hadir. Saya nonton sendiri dalam kabin truk mas, nunggu muatan dari 5 hari. Ya Allah mas, di mana? Kok muatan sampai 5 hari mas? Ente ngapul di mana itu? Saya tes untuk scholarship nonton Mas Rian supaya termotivasi. Semangat mas. Jangan lu kalau pengen ikut tes, interview atau apapun, tolong lu positif aja, lu pede aja seolah-olah lu bakal diterima, tapi attitude lu tetap dijaga. Karena sebagian besar orang di luar sana lebih suka digunggung, dipuji, dijilat mas. Nggak jadi masalah. Sedikit menjilat nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai ngejual moral mas, sama prinsip. Jangan. Menjilatnya yang halus tapi jangan terlalu banget. Yang positif-positif. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai lu ngejual moral sama prinsip hidup. Jangan. Mas ada rondo anyaran ya. Dan jangan pernah lu berusaha mencari nilai positif dalam hidup lu dengan jalan nginjek-injek temen mas, dengan jalan menyisakan tai ke temen-temen lu. Jangan. Paham maksudnya ya? Lu pengen terbang tapi lu nginjek temen lu. Banyak banget gue ngeliat hal itu mas. Bahkan di perusahaan lama gue, ibaratnya zaman gue masih aktif kerja, driver, kru dan lain-lain tuh banyak banget model kayak gitu mas. Kalau gue nggak pinter-pinter memilah dan memilih, kalau gue nggak pinter-pinter bijak dalam menyikapi mas, karena kebenaran dengan kebohongan mereka tuh hal yang samar banget mas. Dan tujuannya kita bukan nyari itu gitu, tapi kebaikan bersama, tujuan kita itu. Jadi kalau kita bahas siapa yang bohong siapa yang benar, nggak kelar mas. Orang di posisi kita harus pikirnya tuh bagaimana cara semua bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk kebaikan bersama lah. Gue minta 3/4 matang nggak jadi matang. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Bener yang ini bener. Oh iya. Setengah curhat. Lu enggak gue gak curhat kalau ini boy. Gue ngasih tahu lu pengalaman gue selama ini. Karena kan gue mimpin 1.800 orang mas. Lu bayangin aja karakternya kayak gimana. 1.800 orang SDM, bukan SDM orang kantoran mas. SDM orang-orang jalan.
Kenapa mereka semua bisa kerja dengan bahagia? Kan karena gue bisa menempatkan diri di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengakui gue. Jadi gue nih gak mengakui diri gue, Mas. Mereka yang mengakui gue. Gue gak menempatkan diri gue, mereka yang menerima gue. Terbang tanpa menjatuhkan. Nah itu kata-kata yang paling tepat. Betul. Semua orang rata-rata, Mas, yang kumpul sama gue dan pengen nyerap ilmu gue itu di bagian pengelolaan SDM, Mas. Mas tolong infonya janda umur 21 tahun anak 1. Maksudnya lu nawarin apa gimana? Asal pada jujur insya Allah mereka welcome. Mas, nggak bisa, Mas. Lu ngomong kayak gitu cuma di mulut doang. Lu semua kerja yang jujur ya. Itu cuma harapan kita, Mas, yang kita sampaikan ke mereka. Bukan berarti terus mereka bakal jujur semua, kagak. Omongan kayak gitu tuh cuma harapan gue sama mereka. Kalian kerja yang jujur, yang loyal, itu harapan gue, Mas. Tapi kan gue gak cuma ngomong di depan doang, Mas. Ketika gue habis ngomong di depan mereka, gue besok ada dan hadir di tengah-tengah mereka, memecut mereka atau menemani mereka supaya dan mengarahkan mereka langsung supaya mereka bisa ke arah itu. Nggak cuma ngomong belakang meja udah gitu balik lagi tinggal lagi, enggak. Temenin, dibina supaya hal-hal itu bener-bener bisa tercipta, terjadi gitu. Perikin berapa, Mas? Ini 1.600.000, Mas, kemarin malamnya. Gue semalam baru masuk ke sini aja, resepsionisnya minta foto bareng sama gue. Padahal gue masuk ya malam-malam udah pakai hoodie begini, pakai kacamata masih aja. Mas Rian Mahendra ya? Iya, Mas. Mas minta foto bareng dong. Alhamdulillah. Gue pikir mau ditimpa sama strapless gue. Panturan piring-piring nasi padang ada di depan. Bukan piring-piring nasi padang ini. Next trip kemana, Mas? Bali, Mas? Kalau punya atasan kayak jenengan, siapa yang gak kelihatan kerja, Mas? Gua kemarin bercanda sama Putro ya, sama orang-orang sama anak habis. Lu taruhan lu sama gua, kalau gua sampai bikin PO sendiri, gua gak bakal buka lamaran kerja, gak perlu. Cukup gua kasih trailer PO deres 20 detik lah, cuma tulisan doang, belum ada kabar bisnis. Incoming. Besok seminggu lah mungkin, itu bukan lamaran dari ribuan, Mas. Agak perlu bikin buka lowongan, gua nggak perlu. YouTube-nya itu hampir 1 juta subscriber 2 tahun. Biasa ambil anak-anak baru lulus keluar, nah yang kayak gitu masih enak diarahin, Mas. Karena mindset mereka jelas, SDM mereka jelas, Mas. Lu kalau ngurusin SDM kayak gue, Mas, bayangin ibarat lu nancepin satu paku di papan kayu ya, itu ada ribuan paku, Mas, yang arahnya kemana-mana nggak jelas. Lu pukulin satu-satu, Mas, supaya bisa searah sama tujuan dan visi misi lu selama ini. Pukulin satu-satu, lu lurusin satu-satu nggak bisa berjamaah. Mas, kira-kira butuh berapa lama nomedin bisa ratusan miliar? Mas, lu sembarangan lu. Haryanto kok ratusan miliar? Udah Mas, ngaco lu. Gua anak sultan, Mas. Anak sultan kan berarti bos bapak gua yang sultan. Gua pengangguran. Pejuang warisan gua. Kan urusan perusahaan, Mas. Urusan bapak anak nggak bisa dikik lah, ngaco lu. Nah kan gue bilang kalau pengen mencat gue itu berarti harus bisa mencat gue dari kakak. Gue nggak dipecat dari kakak, boy, dipecat dari kerjaan doang. Lagi. Iya, kalau ada masing-masing nanya. Yes. Oh sih, gue kenalin sama piper gue.
Bodyguard, ih enggak, gue belum mandi. Iya, what? Sana. Itu lu Bima sama Decil tidur di mana? Decil di sebelah lu. Bima di bawah. Dia begini-begini masuk lu. Hah? Kayak gini-gini masuk lu. Bukan. Bukan. Terus? Kemarin makanya bajunya ini, cuma baju safari. Baju apaan? Itu tadi ya. Lo ngeliat gak sih orangnya? Apa? Yang handle gua kemarin? Yang pendek gitu. Iya, datangnya kayak bodyguard. Kayak gua gitu. Iya, tapi dia lebih boros. Dia lebih kurus. Iya. Maksudnya tampangnya nyeremin kayak gua gitu. Hah? Iya. Berarti tampang gua serem. Enak gak makannya? Mas beri semangat untuk para pejuang seluruh Indonesia. Enggak. Nasi. Aman betul. Betul. Lihat. Kalau di kick dari jatah waris kan nggak bisa lah ngaco. Nggak bisa lah mas. Sembarangan aja. Hukum tentang itu diatur dalam hukum undang-undang mas. Dan kalau orang Islam ngikutinnya hukum Islam. Makanya lu jangan songong-songong sama gue. Gue duduk manis tiduran ngelayap kemana-mana, nggak usah kerja. Cair. Mas tolong sebut nama aku, Haji Vladimir Putin. Siapa Haji? Jangan perang mulu Pak Haji. Kuat semua. Ini presiden Rusia nih lu, banyakan tingkah lu. Nyusahin negara orang lain mulu. Iya. Harga logistik naik, kargo naik, semua naik. Iya. Gas naik, Gara-gara lu batu bara harganya gila-gilaan sekarang cuy. bar naik. Minyak naik. Siapa yang dari admin gua, Risa kan gua udah bilang. Dia setimnya, gua setim gua, diundang semua mas. Gua lagi makan nasi uduk jadi inget sama lu. Oh, siap An. Anak Sultan, iya, makan nih. Sarapan sama singa mas. Udah, dia kagak tahu. Baru garil bocoyot. Mas kalau ikut gabung Arena Medik modal apa mas? Modal apa? Mas kan ada CP-nya di situ, ada tulisannya. Apa aja tuh? Syarat. Baca semua. Salah satunya punya tempat usaha. Gue pada cuma bilang punya tempat usaha. Orang nanya mas, saya nggak punya ruko, saya nggak punya ini. Yang minta ruko siapa sih dulu? Gue cuma minta kalian harus punya tempat usaha. Masa lu pengen emper bawa nomadik ke tengah sawah kan nggak mungkin lu. Tempat usaha mah di rumah bisa, kios bisa, warung bisa, warteg bisa lu tempelin. Ibaratnya begitu loh. Minta izin sama Pak RT, pos ronda jadi. Mas beda posisi silau. Lu silau karena ngeliat wajah gue. Serius lu. Masya Allah. Wajah gue percaya banget ya. Ayo dapat baris paling banyak. Makanya gue gak perlu semangat-semangat memperjuangkan. Gak perlu. Santai. Ruko aku bisa ya buat usaha. Bisa, tinggal. Tapi kan begini loh mas. Kalau gak bidang kamu gak punya hal-hal lain ibaratnya. Kan gak bisa. Makanya jangan bekerja yang gak sesuai sama bidang mas. Selalu ya? Tadi gue pindah situ tadi. Ya. Seperti biasa di muka gue selalu bercahaya. Tuhan bantu aku untuk luluhkan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Mas kalau
Mama Medik masuk ke diri, saya promosikan dia, betul. Lagian kalau kalian memang bener-bener nggak punya tempat usaha, nggak ada modal, nggak ada apa-apa, kan kalian bisa ada peluang jadi mitra nanti, jadi mitranya mitra, reseller. Nah, lu cukup bawa penumpang, bawa ke mitra, ntar sama mitra lu dikasih komisi, Bu. Enak banget kan, modalnya lo doang. Makanya gue bilang, ini konsep calo terkuat di bumi, gue bikin buat kalian semua, Mas. Biar kalian bisa nyari rezeki dari sini. Bukan cuma